Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kabar CPNS dan P3K Kesehatan. Semoga teman sejawat dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman sejawat yang baru tahu channel ini, silakan subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke teman-temanku sekalian yang berbahagia, ini ada sebuah informasi teman-teman ya dari KAUR teman-teman ya, radarkaur.id teman-teman. Nah, ini DPR RI baru akan membahas revisi Undang-Undang ASN tahun 2023 ini teman-teman ya. Jika rancangan Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 itu tuntas tahun ini teman-teman ya. Nah, jadi nanti ada revisi Undang-Undang ASN sebelumnya yaitu adalah dengan Nomor 5 tahun 2014 teman-teman ya. Maka peluang tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes tahun 2023 terbuka lebar. Nah, saat ini draft revisi Undang-Undang ASN itu sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas Prioritas 2023. Jadi sudah ada draft dan sudah masuk program legislasi nasional ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini sudah diputuskan dari DPR teman-teman ya. Oke lanjut, dalam draft RUU ASN itu disebutkan ada pasal-pasal yang mengatur bahwa tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes. Nah, jadi di draft RUU ASN yang nomor 5 tahun 2014 itu sudah ada teman-teman ternyata ya. Jadi ada yang namanya bahwasanya untuk pengangkatan PNS tanpa tes itu buat honorer teman-teman ya. Kemudian hasil rapat koordinasi DPR RI pada 15 Desember ya, disebutkan bahwa RUU ASN menjadi prolegnas prioritas 2023. Namun, sebelum draft paripurna pengesahan akan dilakukan serangkaian pembahasan antara DPR RI dengan Kemenpan RB. Nah, jadi teman-teman nantinya akan dibahas dengan Kemenpan RB ya, Pak Azwar Anas, guna mematangkan isi draft RUU ASN itu teman-teman ya. Nah, kemudian dari website resmi DPR RI, RUU ASN yang mengatur agar tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes bagi tenaga honorer dan pegawai kontrak dibahas kali pertama pada 17 Desember 2022. Jadi sudah dibahas teman-teman ya. Kita doakan saja semoga goal tahun ini nantinya biar teman-teman yang honorer yang sudah lama mengabdi ya, itu nantinya bisa diangkat PNS tanpa tes teman-teman ya. Kemudian dalam rapat diketahui seluruh elemen terkait sudah menyelesaikan isi rancangan RUU ASN teman-teman ya. Jadi semua elemen dari Kemenpan RB, DPR dan lain sebagainya itu sudah menyusun isi rancangan RUU ASN. Kemudian sebelumnya tahun 2022 RUU ASN yang mengatur tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes sudah dibahas dalam rapat antara DPR RI dan Kemenpan RB. Kemudian, DPR RI memutuskan RUU ASN masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2023 agar masuk sidang paripurna untuk mengesahkan revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 menjadi dasar hukum. Nah, jadi nanti bisa merevisi Undang-Undang ASN ya yang nomor 5 tahun 2014 yang lalu teman-teman ya. Oke lanjut, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan sebelum RUU ASN tentang tenaga honorer bisa diangkat PNS tanpa tes. Di antaranya perencanaan RUU, tahap penyusunan, pembahasan isi RUU ASN, pengesahan RUU, dan terakhir pengundangan. Jadi ini step by stepnya teman-teman ya. Jadi ada perencanaan, kemudian penyusunan, pembahasan, pengesahan, terakhir diundang-undangkan teman-teman ya. Kalau sudah diundang-undangkan berarti teman-teman bisa nanti dari honorer langsung diangkat PNS ya. Mudah-mudahan kita doakan saja. Kemudian sementara RUU ASN sudah melewati semua tahapan dan tinggal selangkah disahkan menjadi dasar hukum ASN ya. Mudah-mudahan amin. Kemudian RUU ASN dipertimbangkan menjadi prolegnas 2023 karena beberapa alasan. Ialah karena Undang-Undang ASN sebelumnya dianggap belum memberi ruang besar terhadap kesejahteraan tenaga honorer dan pegawai kontrak.
Jadi memang untuk alasan seperti itu teman-teman ya, itu sudah benar teman-teman ya. Jadi memang kesejahteraan yang untuk tenaga honorer ya, baik yang di kesehatan maupun non kesehatan itu tidak layak teman-teman ya, maaf ya. Jadi memang di daerah itu real teman-teman ya. Teman-teman di daerah pasti mengetahui bahwasanya untuk tenaga honorer yang sudah mengabdi lama beberapa tahun ya, ada yang puluhan tahun, itu kesejahteraannya kurang sekali teman-teman ya, sangat kurang. Jadi makanya ini dari DPR diangkat teman-teman ya, agar mereka sejahtera. Soalnya memang sebelumnya dari COVID-19 ya, itu sudah mereka berjibaku teman-teman ya, dari tenaga kesehatan sudah merelakan jiwanya dan juga banyak yang gugur teman-teman ya. Semoga dari pemerintah ada timbal balik dari tenaga-tenaga kesehatan yang sudah mengabdi teman-teman ya, dan sudah membantu pemerintah untuk memerangi COVID-19 teman-teman ya. Oke lanjut teman-teman. Nah, kemudian RUU ASN sangat diharapkan pengesahannya oleh DPR RI karena selama ini perkembangan ASN dalam perekrutan ASN dianggap masih kurang memperhatikan kesejahteraan non-ASN. Alasan-alasan di atas berdasar pada RUU ASN yang kemudian dicantumkan melalui pasal 131 ayat 1 berbunyi, tenaga honorer pegawai tetap non-ASN, tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dalam waktu lama di pemerintahan berdasarkan SK yang dikeluarkan hingga 15 Januari 2014 diprioritaskan wajib untuk diangkat PNS tanpa tes dan diangkat secara langsung oleh pemerintah. Selain itu, turut mempertimbangkan BUP yang diatur dalam pasal 90 teman-teman ya. Mudah-mudahan goal tahun ini teman-teman ya. Amin. Kemudian sehingga dipertimbangkan RUU ASN atau revisi undang-undang ya nomor 5 nomor 14 menjadi solusi permasalahan ASN di tahun 2023 dan menjadi prioritas untuk disahkan oleh DPR RI teman-teman ya. Nah, pemerintah secara tegas diminta untuk memperhatikan beberapa kriteria non-ASN untuk diangkat secara langsung, terutama bagi tenaga honorer, pegawai tetap non-ASN, dan tenaga kontrak yang sudah bekerja dalam waktu lama di pemerintahan. Ya, mudah-mudahan teman-teman yang sudah lama nantinya bisa diangkat PNS teman-teman ya. Kemudian beberapa kategori diangkat PNS tanpa tes sebagai berikut. Yang pertama, sudah bekerja selama kurang lebih 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2005. Nah, kemudian poin kedua, hingga kini masih bekerja secara terus-menerus tanpa status ASN. Kemudian yang ketiga, pertimbangan usia paling rendah 19 tahun, maksimal 46 tahun pada 1 Januari 2006. Nah, kemudian waktu pengangkatan paling cepat 6 bulan dan paling lambat 3 tahun setelah RUU ASN disahkan teman-teman ya. Nah, itulah syarat tenaga honorer diangkat PNS tanpa tes. Jika tidak memenuhi syarat di atas, kemungkinan untuk diangkat PNS tanpa tes akan kecil. Keputusan agar tenaga honorer pegawai tetap non-ASN, pegawai kontrak diangkat PNS secara langsung oleh pemerintah masih harus menunggu pengesahan RUU ASN oleh DPR RI tahun ini teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Kita doakan saja untuk DPR RI segera membuat draft perundang-undangan dengan Kemenpan RB nantinya biar disahkan undang-undangnya tentang RUU ASN. Nah, teman-teman nanti yang sudah mengabdi lama nantinya akan bisa diangkat PNS secara tanpa tes teman-teman ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman kami ya, teman-teman sejawat, baik nakes maupun non-nakes. Jangan lupa subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang kabar CPNS dan P3K yang terbaru. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.